Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana, NIM 742352024010 dari 24 HTN 1. Adapun mata kuliah yaitu Sosiologi dan Antropologi Hukum. Dosen pengampu yaitu Pak Arianto Ardiansyah, SIP, MSI, dan judul materi yang menjadi dasar analisis saya yaitu relasi hukum, kekuasaan, dan ideologi politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Judul yang saya pilih yaitu haramnya politik uang di pilkada. Isu utama yang ditampilkan adalah tentang politik uang dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah, khususnya menuruti tanggapan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu terhadap anjuran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai menerima uang dari calon kepala daerah. Video ini membahas tentang praktik haram politik uang dalam konteks pilkada. Politik uang merupakan masalah serius dalam sistem demokrasi di Indonesia. Praktik ini dapat merusak integrasi pemilihan, menciptakan ketidakadilan, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Tanggapan Bawaslu terhadap isu ini sangat penting karena menunjukkan komitmen untuk menegakkan aturan dan menjaga proses demokrasi yang bersih. Namun, pernyataan tokoh politik yang ambigu atau kontroversial dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, semua pihak termasuk tokoh politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memberantas politik uang. Selanjutnya yaitu isu politik uang yang sangat relevan dengan berbagai materi perkuliahan, antara lain yaitu ilmu politik, membahas tentang etika politik, sistem pemilu, dan peran partai politik. Hukum tata negara yaitu mempelajari tentang peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan sanksi bagi pelaku politik uang. Sosiologi yaitu menganalisis dampak sosial politik uang terhadap masyarakat dan perilaku pemilih. Ekonomi politik memahami bagaimana politik uang dapat mempengaruhi kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan. Etika dan anti korupsi yaitu membahas nilai-nilai integrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Keempat yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat perlu lebih sadar akan bahaya politik uang dan dampak terhadap kualitas demokrasi. Partisipasi yang aktif. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan praktik politik uang kepada pihak yang berwenang. Pemilihan yang cerdas. Masyarakat harus memilih calon pemimpin berdasarkan visi, misi, program, dan rekam jejaknya, bukan karena iming-iming uang atau materi lainnya. Pendidikan politik. Masyarakat perlu mendapat pendidikan politik yang memadai agar dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Penegak hukum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku politik uang. Tentu berikut ini saya juga menyampaikan ajakan dan kesimpulan serta pesan moral. Yang pertama itu mari bersama-sama kita berantas politik uang yang merusak demokrasi. Jangan biarkan iming-iming sesaat menggadaikan masa depan bangsa. Gunakan hak pilih dengan bijak dan cerdas. Politik uang adalah ancaman nyata bagi demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Dengan kesadaran partisipasi aktif dan penegakan hukum yang tegas, kita bisa mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Integrasi adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan bermartabat. Jangan gadaikan suara kita demi kepentingan pribadi atau golongan. Pilihlah pemimpin yang amanah, jujur, dan peduli terhadap rakyat. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Semoga pesan yang saya sampaikan memberikan dampak positif dan menginspirasi para pemirsa untuk lebih peduli terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Isu utama yang ditampilkan adalah tentang politik uang dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah, khususnya menurut tanggapan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu terhadap ajuran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai menerima uang dari calon kepala daerah. Video ini membahas tentang praktik haram politik uang dalam konteks pilkada. Politik uang merupakan masalah serius dalam sistem demokrasi di Indonesia. Praktik ini dapat merusak integrasi pemilihan, menciptakan ketidakadilan, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Tanggapan Bawaslu terhadap isu ini sangat penting karena menunjukkan komitmen untuk menegakkan aturan dan menjaga proses demokrasi yang bersih. Namun, pernyataan tokoh politik yang ambigu atau kontroversial dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, semua pihak termasuk tokoh politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memberantas politik uang. Selanjutnya yaitu isu politik uang yang sangat relevan dengan berbagai materi perkuliahan, antara lain yaitu ilmu politik, membahas tentang etika politik, sistem pemilu, dan peran partai politik. Hukum tata negara yaitu mempelajari tentang peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan sanksi bagi pelaku politik uang. Sosiologi yaitu menganalisis dampak sosial politik uang terhadap masyarakat dan perilaku pemilih. Ekonomi politik memahami bagaimana politik uang dapat mempengaruhi kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan. Etika dan anti korupsi yaitu membahas nilai-nilai integrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat perlu lebih sadar akan bahaya politik uang dan dampak terhadap kualitas demokrasi. Partisipasi yang aktif. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan praktik politik uang kepada pihak yang berwenang. Pemilihan yang cerdas. Masyarakat harus memilih calon pemimpin berdasarkan visi, misi, program, dan rekam jejaknya, bukan karena iming-iming uang atau materi lainnya. Pendidikan politik. Masyarakat perlu mendapat pendidikan politik yang memadai agar dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Penegak hukum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku politik uang. Tentu berikut ini saya juga menyampaikan ajakan dan kesimpulan serta pesan moral. Yang pertama itu mari bersama-sama kita berantas politik uang yang merusak demokrasi. Jangan biarkan iming-iming sesaat menggadaikan masa depan bangsa. Gunakan hak pilih dengan bijak dan cerdas. Politik uang adalah ancaman nyata bagi demokrasi dan pembangunan